Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Oktaviani, NIM 211333037 dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Halkadri Putra, SE MM AK. Ujian tengah semester praktek kewirausahaan ini tentang mempresentasikan dua kasus yang telah kita kerjakan, dan saya memilih kasus 2, yaitu usaha lapak bajalan. Usaha lapak bajalan enak dan menyegarkan oleh Halkadri Putra, SE MM AK. Pendahuluannya. Kondisi perekonomian Indonesia yang mulai membaik pasca krisis, lingkungan yang sangat dinamis, dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat pengusaha tidak hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi saja dalam memulai usahanya. Seorang pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terhadap ide bisnis yang akan dijalankan agar tidak terjadi ketelanjuran investasi di kemudian hari. Secara umum, ada 3 aspek yang dikaji dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar, aspek internal perusahaan, dan aspek eksternal perusahaan. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang dijalankannya atau tidaknya sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan bisnis, yaitu ada aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan. Nah, di sini sudah ada sebuah kasus tentang Tuan Afis adalah seorang staf pada sebuah perusahaan retail yang ada di Kota Padang. Sudah 5 tahun dia bekerja di perusahaan tersebut, mulai dari berumur 22 tahun dan sampai sekarang masih berstatus bujangan. Tamat di sebuah perguruan tinggi Fakultas Ekonomi dan langsung diterima bekerja di perusahaan retail, ternyata sampai sudah 27 tahun umurnya sekarang, tidak membuat karirnya naik dan bahkan menimbulkan kejenuhan serta kebosanan dalam rutinitasnya sebagai staf. Meskipun gajinya mencukupi dan dia pun bisa menyisihkan sebagiannya untuk ditabungkan, tidak membuatnya betah untuk mau bekerja selamanya menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Tuan Hafiz mulai berpikir untuk memulai sebuah usaha baru yang sesuai dengan keinginannya untuk menjadi seorang yang tidak diikat oleh waktu dan mampu menjadi wirausahawan sukses. Berbagai usaha muncul dalam pikirannya dan sudah banyak orang yang ditanya serta setelah sekian pula buku entrepreneur yang dibacanya. Sehingga muncul sebuah ide yang sangat membuatnya tertarik. Ide tersebut adalah membuat usaha di bidang makanan dan minuman yang mampu berpindah-pindah tempat dengan cepat dan bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Nah, ide tersebut diberinya nama Lapau Bajalan. Sebelum terlanjur untuk mengimplementasikannya, Tuan Hafiz melakukan serangkaian studi kelayakan yang menurutnya sangat perlu. Hal ini sangat penting supaya usahanya dapat dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Berikut ini kegiatan yang dilakukan Tuan Hafiz berkaitan dengan aspek-aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek pasar dan pemasaran. Ada kebijakan bauran pemasaran yaitu produk. Lapau Berjalan yang penyajiannya mobile menyediakan berbagai menu yang akan disajikan. Produk yang akan ditawarkan adalah berupa minuman seperti kopi, susu, bandrek, kopi cappuccino, dan teh. Sedangkan untuk makanannya adalah nasi goreng, roti bakar, pisang goreng, merebus, dan mie goreng. Minuman dibuat dari bahan yang telah ada, baik dalam bentuk saset, seperti kopi saset, teh celup. Pembuatan makanan, roti bakar diperlukan bahan-bahan seperti mentega, meses, susu kental, roti, dan keju. Nah, yang kedua untuk harganya. Harga itu merupakan suatu standar nominal yang ditetapkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan untuk dijual. Strategi harga berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan dan tingkat keuntungan yang diterima perusahaan.
Ini adalah harga yang ditawarkan untuk Tuan Hafiz. Di sini ada minumannya berupa kopi panas, teh panas, susu panas, kopi susu panas, teh susu panas, cappuccino panas, kopi mix panas, bandrek, teh es, susu es, teh susu es, cappuccino es, kopi mix juga ada yang es. Nah, masing-masing minuman ini telah ada harga per satuannya. Makanannya juga begitu, roti bakar, nasi goreng, mie rebus, pisang goreng, bakwan, tahu goreng, dan risoles. Juga telah ada harga per porsi atau per makanannya. Yang ketiga ada tempat atau place. Dalam hal ini, Lapo Berjalan yang Mobile memilih tempat yang menjadi target pasar di sekitar Kota Padang, seperti ruang terbuka hijau Imam Bonjol, Pantai Padang, Kampus UNP, Simpang Kampus Unan Pasar Baru, dan Bundaran Simpang Haru. Yang keempat, promosi. Lapo Berjalan yang Mobile dapat dikatakan sukses melakukan usaha jika perencanaan yang dibuat didukung dengan strategi promosi yang tepat. Strategi promosi yang akan dilakukan yaitu dengan metode sales promotion yang berguna untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk, menyebar brosur di lingkungan tempat berkumpulnya orang-orang, serta teman-teman dari pemilik dan karyawan Lapo Berjalan yang Mobile. Yang kedua, segmentation, targeting, dan positioning. Apa itu segmentation? Segmentasi pasar berdasarkan demografis dan psikografis. Segmentasi pasar berdasarkan demografis yaitu berdasarkan usia. Karena pada usia 10 sampai dengan 60 tahun termasuk usia yang masih bisa mengkonsumsi makanan Lapo Berjalan. Sedangkan segmentasi pasar berdasarkan psikografis terdiri atas gaya hidup dan kepribadian. Yang B ada targeting. Target pasar utama Lapo Berjalan yang Mobile berdasarkan usia antara 10 sampai 60 tahun. Pada usia tersebut, aktivitas lebih banyak dihabiskan di luar rumah, baik bersekolah maupun bekerja, dan cenderung lebih suka menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman di suatu tempat yang diinginkannya. Nah, Lapo Berjalan yang Mobile dapat menjadi salah satu alternatifnya. Yang C, positioning. Positioning adalah penetapan posisi pasar. Lapo Berjalan yang Mobile menempatkan produknya sebagai produk yang sehat dan higienis dengan harga yang terjangkau. Nah, yang ketiga adanya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan setelah usaha ini berjalan dan memungkinkan untuk melakukan penambahan atau perubahan adalah A. Diversifikasi produk. Dengan tujuan membuat Lapo Berjalan ini lebih menarik calon konsumen dan meningkatkan jumlah penjualan. Diversifikasi produk makanan yang akan dilakukan adalah membuat produk baru seperti martabak manis, martabak telur, martabak Mesir, combro, surabi, dan yang lain-lainnya. Yang B, berpartisipasi pada suatu event. Lapo Berjalan yang Mobile membuat kelebihan yaitu bisa berpindah-pindah tempat desain di mobil. Jadi dia tuh bisa berpartisipasi pada suatu event, contohnya diadakan di sekitar Gor Haji Yerusalem setiap hari Minggu. C. Membuat grup atau kelompok. Strategi pemasaran yang ketiga yang akan dilakukan adalah mengusahakan agar tempat ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai kelompok. Dan juga malam nonton bareng, strategi selanjutnya yaitu yang akan dilakukan oleh usaha ini dengan tujuan meningkatkan jumlah penjualan. Dengan mengadakan nonton bareng pertandingan sepak bola, di mana olahraga tersebut merupakan olahraga yang banyak penggemarnya. Yang B ada aspek teknis, yaitu fasilitas dan peralatan, yang terdiri dari mobil operasional, genset, kursi dan meja, termos, alat panggang, alat-alat penggorengan dan perebusan, dan juga sound system.
itu yang fasilitas dan peralatannya di sini juga telah dibuatkan berapa misalnya watt gensetnya, rumus yang digunakan, umur ekonomisnya selama 3 tahun. Terus juga ada modifikasi mobil itu memerlukan biaya 47 juta, sedangkan harga mobil itu 150 juta. Kedua, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yang dimaksud adalah kebutuhan fisik bahan baku yang dibutuhkan pada tahun pertama, di mana tahun pertama diasumsikan jumlah penjualan perharinya sebagai berikut. Ini jumlah penjualan perharinya, makanan dan minuman. Yang ketiga, tata letak atau rancang bangun model apa jalan. Di slide ini telah dilihatkan, yaitu rancangan dari model apa jalan. Di mana nomor 1 ini tempat duduk karyawan di depan mobil, nomor 2 tempat membuat menu, nomor 3 tempat peralatan, nomor 4 tempat menyimpan menu, menyimpan bahan baku, nomor 5 ini tenda, dan 6, 7 ini meja dan kursi, dan tempat membuat menu. Perlengkapannya ini berupa benda-benda yang dapat dilipat sehingga memudahkan penyimpanan pada saat perjalanan di dalam mobil. C. Aspek manajemen. Ada operasional usaha, struktur organisasi, di mana pemberjalanan yang mobile beroperasi penuh dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, buka dari pukul 2 siang sampai dengan jam 12 malam. Aspek manajemen sangatlah penting karena merupakan aspek yang mengelola menggerakkan suatu bisnis. Hal ini akan terlibat di lapangan. Semua jabatan dapat beralih pada saat kapanpun menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Rangkap jabatan pun akan terjadi dalam usaha ini. Pembagian tugas pada masing-masing unit level berjalan adalah sebagai berikut. Ada supervisor, dapur, dan pelayan, yang dimana jumlah karyawannya itu masing-masing 1 orang. Supervisor berfungsi sebagai pemimpin, pengawas, serta pemegang tanggung jawab penuh untuk seluruh kegiatan di Lapau Bajalan yang mobile. Bagian dapur memiliki tugas untuk memproduksi pesanan berupa minuman dan makanan yang ditawarkan, serta menjaga agar rasa yang dihasilkan sama pada setiap produk. Struktur organisasi yang ada pada usaha Lapau Bajalan yang mobile adalah struktur organisasi yang sangat sederhana. Yang D ada aspek sosial, dan yang E ada aspek legal dan hukum. Yang F ada analisis kelayakan aspek finansial. Aspek finansial dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui kelayakan usaha sehingga diketahui apakah usaha yang dijalankan oleh Lapau Bajalan yang mobile layak secara finansial. Data finansial dikumpulkan untuk penilaian aspek finansial dan kebutuhan modal investasi. Ini adalah kebutuhan modal investasi untuk 1 unit Lapau Bajalan mobile. Ada mobil, modifikasinya, alat dan peralatan, sudah ada harga satuannya. Untuk kendaraan memiliki umur ekonomis 5 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus dengan nilai residu 10% dari harga perolehan. Harga perolehan adalah harga mobil ditambah dengan modifikasi mobil. Sedangkan untuk peralatan umur ekonomi standar 3 tahun dengan nilai sisa 5% dari harga perolehan dengan metode penyusutan garis lurus. Ini sudah ada biaya operasionalnya juga selama 1 tahun. Dengan rincian ada karyawan 2 orang, gaji supervisor 1 orang, gaji direktur 1 orang, sewa tempat per bulan dibayar tiap awal tahun. Biaya pemeliharaan mobil, biaya bahan bakar, biaya bahan bakar genset kendaraan, seperangkat alat-alat perlengkapan, dan
Yang ketiga ada biaya pokok, biaya harga pokok penjualan. Ini adalah biaya harga pokoknya untuk membuat minuman dan makanan. Hari efektif berjualan selama 1 bulan adalah 25 hari kerja. Sumber pendanaan untuk mendanai usaha ini, pemilik lapak jalan telah membuat proposal peminjaman kepada sebuah bank. Pihak bank bersedia memberikan pinjaman lunak senilai 125 juta dengan bunga 10% per tahun dengan metode saldo bunga menurun dengan jangka waktu 4 tahun. Kekurangan dana ditutupi dari modal pemilik lapak berjalan. Nah, dari kasus tersebut, Tuan Hafiz meminta bantuan saudara untuk melakukan kelayakan aspek keuangan usahanya ini, di mana kita disuruh menggunakan alat analisis berupa average rate of return, payback period, internal rate of return, net present value, profitability index, tingkat suku bunga untuk penilaian investasi adalah 18%, diasumsikan pajak yang berlaku adalah 25%. Langsung saja kita ke kertas kerja kasus lapak berjalan yang telah saya bikin pada lembar jawaban saya. Yang pertama itu kita harus menghitung perhitungan penjualan. Yang pertama ada penjualan harian, di mana tadi sudah di kasus sudah dijelaskan berapa jumlah penjualan harian. Harga satuan, jumlah terjual per hari, dan penghasilan per hari. Penghasilan per hari didapatkan dari harga satuan dikali jumlah terjual per harinya. Nanti jika sudah dijumlahkan jumlahnya makanan dan minuman, dan dapatlah penjualan per hari dari kedua makanan dan minuman itu sejumlah 1.241.000. Yang kedua, penghasilan bulanan dan tahunan. Sini udah ada penghasilan penjualan per hari, jumlah hari per bulan yaitu 25. Penghasilan penjualan per bulan, jumlah bulan efektif per tahun, jumlah penjualan per tahun, jumlah penjualan per tahun, jumlah penghasilan per bulan 16.050.000 rupiah dan per tahun 160.500. Nanti digabungkan dengan makanan dan minuman di mana terdapat 31.025.000 dan 310.250. Perhitungan investasi. Perhitungan investasi itu terdiri dari harga satuan, jumlah, di mana ya jumlah itu jumlah kendaraan dan peralatan yang digunakan. Dengan total seperti ini. Depresiasi kendaraan dengan metode garis lurus. Depresiasi kendaraannya dengan jumlah kendaraan 1 unit. Ini teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan tentang angka-angka yang dimasukkan dan dihitung. Depresiasi peralatan dengan metode garis lurus juga. Jumlah peralatannya itu ada 14 paket, teman-teman. Nanti dihitung juga nilai penyusutan, akumulasi depresiasi, dan nilai bukunya. Selanjutnya, perhitungan biaya operasional bahan baku. Yang pertama ada biaya penjualan harian yang terdiri dari biaya satuan, jumlah terjual per hari, dan penghasilan jualan per hari. Ini kita masukkan biaya satuan dari biaya operasional bahan baku. Hingga dapat jumlahnya 13.100, 147.800. Yang kedua juga dihitung untuk biaya penjualan bulanan dan tahunan. Seperti yang biaya ini tadi.
Dan ini adalah biaya operasional bahan baku untuk penjualan harian dan penjualan bulanan tahunan. Selanjutnya, perhitungan biaya operasional per tahun selain bahan baku tersebut, di mana itu ada gaji karyawan, gaji supervisor, gaji direktur, sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar kendaraan dan genset, serta beban perlengkapan. Setelah itu, dibikin sumber dan penggunaan dana yang terdiri dari modal sendiri dan pinjaman bank. Selanjutnya, perhitungan pinjaman yang tadinya dipinjamkan oleh bank sebanyak 125 juta rupiah dengan jangka waktu 4 tahun, jangka waktu per bulannya 48 bulan, lama pembayaran angsuran 48 bulan, bunga per tahun 10%. Ini adalah perhitungan pinjaman. Selanjutnya, resume pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Pada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat, serta jumlahnya. Selanjutnya, rekapitulasi perhitungan biaya per tahun, yaitu biaya operasional bahan baku minuman, biaya operasional bahan baku makanan, gaji karyawan, gaji supervisor, gaji direktur, dan lain-lainnya. Mana itu tuh dihitung juga tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, serta jumlahnya. Selanjutnya diperkirakan laporan laba rugi. Pada tahun 1, 2, 3, 4. Ini adalah perkiraan laporan laba rugi usaha atau berjalan. Dan nanti juga akan dibuat pajak sebesar 25%. Perkiraan laporan aliran kas. Kas masuknya terdiri dari modal pemilik, penerimaan penjualan, total penerimaan, saldo awal kas, dan total kas. Nanti terciptalah saldo kas akhir. Banyak ini. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan metode average of return yang diminta oleh Tuan Hafiz. Ini ada keterangan yield menyangkut cash inflow. Juga ada menghitung rata-rata investasi dan terakhir average of return. Jadi kesimpulannya dengan penilaian bisnis metode average of return, usaha atau berjalan itu layak untuk dijalankan. Selanjutnya, penilaian bisnis dengan payback period. Ada cash inflow tahun ke-1, initial investment, cash inflow tahun kedua dan tahun ketiga, dan juga cash bisnis dengan payback period ini layak untuk dijalankan. Penilaian bisnis dengan metode internal rate of return. Sama seperti sebelumnya, ada terdiri dari akun-akun ini dan juga ini, serta ada internal rate of return estimate serta aktual. Dan kesimpulannya pada penilaian bisnis dengan metode internal rate of return ini tidak layak untuk dijalankan. Penilaian bisnis dengan metode net present value layak untuk dijalankan. Penilaian bisnis dengan metode profitability index ya juga layak dijalankan. Dan terakhir resume aspek finansial studi kelayakan, di mana jenis penilaian itu yang tadi diminta Tuan Hafiz berupa average of return, payback period, internal rate of return, net present value, profitability index. Hasilnya tuh untuk ARR 29,3% dengan dasar penilaian 18%. Yang kedua
2,75 dasar penilaian 4, IRR 14% dan 18%, sehingga kesimpulannya pada aspek finansial studi kelayakan ini hanya internal rate of return yang tidak layak dijalankan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.